Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi, berjumpa lagi dengan Pak Eri, yang mana dalam pertemuan hari ini kita akan membahas tema 5, yaitu tentang Rasulullah Subhanahu wa ta'ala idolaku. Di bab ini nanti kita akan membahas kisah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Makkah, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi, di mana tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut juga dengan tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada saat kelahiran Nabi Muhammad ini ada tentara bergajah dari Yaman, yaitu atas komando dari Raja Abraha yang berniat akan menghancurkan Ka'bah. Yang akhirnya usaha dari Raja Abraha dan tentaranya mengalami kegagalan dan sia-sia. Yang mana cerita tersebut, kisah tersebut diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Fil. Anak-anakku, Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahandanya telah wafat ketika Nabi Muhammad 2 bulan dalam kandungan ibunya. Perlu diketahui juga bahwa ayahanda Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kakeknya Abdul Muttalib, sedangkan pamannya bernama Abu Thalib. Ketika Nabi Muhammad masih bayi, karena adat istiadat, beliau oleh ibundanya diserahkan kepada Halimah As-Sa'diyah. Di dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah, kurang lebih Nabi Muhammad diasuh selama 2 tahun. Dan setelah usia 5 tahun, Halimah As-Sa'diyah mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibundanya. Selanjutnya, Muhammad diajak oleh ibunya berziarah ke makam ayahandanya, yaitu di kota Madinah. Setelah itu, setelah pulang dari ziarah dari makam ayahandanya, ibunda Nabi Muhammad sakit dan wafat di tempat itu pula. Akhirnya ibunda Nabi Muhammad dimakamkan di desa bernama Abwa. Desa Abwa ini adalah desa terpencil, kira-kira berjarak kurang lebih 200 km dari Jeddah, Arab Saudi. Sepeninggal ibunda Nabi Muhammad, beliau diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib, dengan penuh
rasa kasih sayang. Kesedihan Nabi Muhammad bertambah tatkala kakek yang disayanginya, yaitu Abdul Muthalib, mengalami sakit dan akhirnya wafat. Sebelum wafat, kakek Nabi Muhammad menitipkan pesan bahwa sepeninggalku Muhammad akan dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Bersama Abu Thalib, pamannya, Nabi Muhammad bukanlah pribadi yang pemalas. Nabi Muhammad sangat pekerja keras. Nabi Muhammad juga jujur dan tanggung jawab. Itu dibuktikan dengan Nabi Muhammad ikut menggembala kambing dan berdagang bersama pamannya. Sejak kecil, Muhammad sudah menampakkan perilaku terpujinya. Di antaranya tabah, sabar, tanggung jawab, pekerja keras, dan jujur. Dari kejujuran ini, Nabi Muhammad mendapat julukan yang terkenal, yaitu Al-Amin. Yang mana Al-Amin ini berarti orang-orang yang dapat dipercaya. Ketika Nabi Muhammad menginjak usia remaja, beliau diajak oleh pamannya. Diajak kemana? Yaitu diajak berdagang ke negeri Syam. Dan di sanalah Abu Thalib bertemu dengan pendeta Bukhairah. Yang mana pendeta Bukhairah ini mengetahui bahwa dalam diri Muhammad ada tanda-tanda kenabian yang terdapat pada kitab Injil. Kejujuran Nabi Muhammad tidak hanya dalam perkataannya, bahkan dalam perjalanan berdagangnya, beliau juga menggunakan prinsip kejujuran, yang mana pada perjalanan berdagang ini, beliau dipertemukan dengan seorang pedagang yang kaya raya bernama Khadijah. Waktu demi waktu, karena melihat kejujuran yang dilakukan oleh Muhammad, Khadijah pun akhirnya jatuh hati dan akhirnya Nabi Muhammad menikahi Khadijah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Yang mana peristiwa ini diawali dari beliau berkhalwat di Gua Hira, yang akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberikan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nabi Muhammad merupakan khatamul anbiya wal mursalin. Artinya, Nabi Muhammad adalah penutup dari para nabi dan para rasul. Allah tidak mengutus lagi seorang nabi setelah Nabi Muhammad. Dari rentetan kisah Nabi Muhammad yang Pak Eri jelaskan tadi, sebaiknya kita sebagai umat Nabi Muhammad hendaklah bisa meneladani beliau. Dengan cara bagaimana? Satu, kita bisa belajar, yaitu untuk hidup yang jujur. Dua, rajin bekerja dan tangguh.
Berikutnya yaitu kita tanamkan rasa cinta dan sayang kepada anak yatim dan fakir miskin. Beliau juga menggambarkan bahwa siapa saja yang mengasihi anak yatim kelak di surga akan bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah anak-anakku cerita singkat tentang Nabi Muhammad. Harapan kita setelah mempelajari kisah keteladanan Nabi Muhammad, semoga kita dapat mengambil pelajaran yang nantinya akan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari Pak Heri, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini ada manfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.